Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Kita kembali lagi di Balayut pada malam hari ini. Aku percaya kita semua masih antusias dan semangat ya untuk ibadah. Kita mau siapkan hati kita mulai ibadah pada malam hari ini. Kita mau nyatakan kepada Dia, kita mau berseru kepadanya, kita menyatakan penyembahan pujian kita kepadanya. Mari kita sama-sama nyanyikan, Yesus, ku berseru padamu. Pertahananku, Yesus.
selama sepanjang hari ini. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami, biarlah ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah ini juga menjadi berkat bagi anak-anak Youth semua ya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini ibadah kami akan memulainya ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, masih semangat teman-teman semuanya. Amin. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian dengan-Mu Tuhan. Teman-teman boleh tepuk tangan di rumah. Kita sama-sama menyanyikan. Mari kita katakan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, mari kita sama-sama nyanyikan dari awal. Kamu lebih sungguh lagi. Mari sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari teman-teman, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu kita akan nyanyikan satu lagu penyembahan seperti Rusa yang Haus. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan.
merdu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang
Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan pelihara setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita sebelum dengar firman Allah pada saat pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk-Mu karena Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami melewati setiap pergumulan kami, melewati setiap perjalanan hidup kami. Kami tahu Tuhan yang pelihara dan menolong hidup kami sebagai orang muda. Malam hari ini kami ingin dengar firman Allah. Tuhan tuntun kami, Tuhan tolong kami. Biarlah setiap kebenaran yang hamba-Mu sampaikan dapat termaterai dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Shalom orang muda sekali lagi yang Tuhan Yesus kasihi. Bersuka cita kita untuk Tuhan karena Tuhan pelihara setiap kehidupan saudara dan saya, dan tanpa terasa kita boleh melewati hari-hari minggu ini dan kita boleh masuk ke hari Sabtu dan beribadah kepada Tuhan. Nah, orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, tema yang dibagikan oleh Departemen Pemuda dan Remaja Gereja Bethel Indonesia bulan ini, minggu ini berkaitan dengan jalan Tuhan tak terselami. Kalau menyimak atau kalau melihat dari tema yang ada, maka secara bersama-sama gereja ini pun masuk dalam tema yang sama, membawakan tema yang sama, yaitu berjalan di jalannya Tuhan. Nah, saudaraku, orang-orang muda yang Tuhan Yesus kasih, walaupun saudara muda, walaupun saudara punya kekuatan yang masih muda, masih kuat, tetapi kita perlu berjalan tetap bersama dengan Tuhan. Kita tetap berjalan bersama dengan Dia. Nah, hari ini, malam ini kakak bagikan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-37, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat ini cukup panjang dan teman-teman bisa menyimak di situ bahwa ini adalah kisah antara Yakub dan saudara-saudaranya, Bapak Yakub atau Israel bersama dengan anak-anaknya, dan tokoh yang paling menjadi sentral pembahasan kita adalah seorang Yusuf. Kalau saudara-saudara menyimak khotbah saya minggu kemarin, maka Yusuf pun saya sentil masuk dalam perjalanan jalan Tuhan yang Tuhan siapkan untuk dia. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang luar biasa yang namanya Yusuf. Menarik di sini bahwa ketika Yusuf melewati atau melalui sebuah proses bersama dengan Tuhan, itu tidak serta-merta 1 atau 2 hari, saudara, atau 1 minggu, 2 minggu. Tidak, saudara. Tapi ketika orang itu mau dipakai Tuhan, Yusuf mau dipersiapkan untuk bagaimana menjadi berkat bagi bangsanya, itu dia dipersiapkan Tuhan begitu lama, masuk dalam setiap proses demi proses yang Tuhan sediakan. Nah, bagian pasal yang ke-37 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 menceritakan tentang kisah kehidupan antara keluarga Yakub, 12 bersaudara, adik dan kakak. Nah, kita ketahui bahwa Yusuf ini adalah adik yang kedua dari bungsu. Jadi dia adalah orang yang begitu dikasihi oleh Israel atau Yakub. Kalau orang yang dikasihi oleh seorang bapak atau disayang sama bapak, pasti timbul yang namanya iri hati, jealous, ya, nggak suka. Saudara-saudaranya tuh nggak suka dengan Yusuf. Saudara-saudaranya tuh tidak mau bahwa Yusuf tuh selalu disayang sama Yakub. Tapi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata Yusuf dipersiapkan Tuhan masuk dalam setiap proses untuk tetap harus melewati masalah-masalah yang ada. Tentunya masalah yang di sini adalah bagaimana saudara-saudaranya menunjukkan bahwa mereka tidak suka dengan dia. Nah, menarik di sini bahwa Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11 berkata, rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Amin, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang membuat kehancuran.
Tapi rancangan Tuhan membawa hidup yang kekal, membuat damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai orang-orang muda, yakinlah ketika Yakub, kita belajar dari Yakub, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Tidak ada rancangan Tuhan yang sia-sia. Semuanya masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah keluar dari rancangannya. Tuhan tidak pernah keluar dari rencananya atas hidup-hidup saudara dan saya. Tuhan tidak pernah keluar dari janji-janjinya bagi orang itu. Belajar dari kisah Yakub, belajar dari kisah Yusuf, bagaimana kita berjalan di jalan Tuhan yang tak terselami tersebut. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan, bagaimana mungkin seorang Yakub keluar dari berbagai permasalahan, dia bisa melewati masalah demi masalah, masalah demi masalah. Saudaraku, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup di dalam rancangan-rancangannya, maka saya percaya tantangan pergumulan seberat apapun, kita akan mampu melewati jalan tersebut. Amin. Kita tidak mampu menyelami itu, tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa memahami, wow, ternyata ini rancangan Tuhan atas hidup saya. Amin. Nah, yang pertama, bagaimana supaya kita dapat menjalani jalan hidup yang tidak bisa kita selami? Yang pertama adalah tetap jaga hati supaya kita tidak kecewa. Jaga hati supaya kita tidak kecewa. Kejadian 37 ayat 28, 45 ayat 1 sampai 5. Yusuf tetap menjaga hatinya dengan baik. Dia tidak membiarkan kekecewaan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, dia tetap menguasai hatinya, dia tetap menjaga hatinya. Kitab Amsal berkata, orang yang menjaga hati bagaikan orang yang berjaga-jaga, orang yang bersedia, orang yang tetap waspada. Dengan menjaga hati saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Lihat, kemarahan menguasai, tetapi dia biarkan hatinya dipenuhi oleh Tuhan. Saudara, siapa yang tidak marah walaupun dia kakas, walaupun dia kakak, seorang kakak saudara. Tapi secara daging, secara emosi, kita punya yang namanya kemarahan. Kita punya yang namanya emosi. Kita punya, bisa saja kita berontak. Tetapi Alkitab mencatat, Yusuf diberikan hati, dipenuhi oleh Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan membuatnya berhasil. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, poin yang pertama kita lihat bahwa baiklah kita menjaga hati kita supaya kita tidak kecewa. Karena kita melihat, kenapa kita tidak boleh kecewa? Karena kita percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan penuh pengharapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan masa depan. Tuhan mempersiapkan segala-galanya. Yang penting apa saudaraku? Tetap jaga hati supaya tidak terhasut oleh tipu daya iblis. Kita harus menguasai hati kita, karena dari hatilah terpancar kehidupan, sehingga kita mampu melewati jalan yang sempit bersama dengan Tuhan. Amin. Poin yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, melewati jalan-jalan yang kita tidak bisa selami, kita tidak mengerti, tapi itulah jalan Tuhan yang Tuhan persiapkan. Amin. Poin yang kedua adalah jalani setiap proses bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Yusuf dia kuat karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya kuat bukan karena saudara masih muda, bukan karena rasio akal pikiran kita masih sehat, lalu kita bisa berpikir apa saja, apa yang bisa kita pikirkan, melakukan hal-hal yang inovatif. Bukan cuma seperti itu saudara, tetapi kita harus mengakui bahwa kalau bukan Tuhan yang memimpin hidup saudara dan saya, maka segala sesuatu dipastikan pasti akan timbul yang namanya kekecewaan, pasti yang timbul yang namanya akar pahit, salah paham, mudah tersinggung, pasti semuanya kita alami sebagai orang muda.
Hari ini saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, firman Tuhan ajarkan kita, mari proses yang ada lewati bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada rencangan Tuhan yang terbaik. Yusuf menjalani proses demi proses yang tidak mudah. Hidup yang kita jalani hari ini selalu tidak mudah. Tetapi kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Maka setiap proses kehidupan akan membawa kita menjadi lebih baik. Sama-sama katakan amin. Akuilah, percayalah bahwa setiap proses yang saudara dan saya lewati, ada rencangan Tuhan akan membawa kita kepada sebuah proses yang terindah. Rencangan Tuhan adalah indah pada kita, pada saudara dan saya. Amin. Aku yang Tuhan Yesus kasih, poin yang ketiga yang kita belajar dari proses Yakub, proses Yusuf, anak Yakub. Ketika kita melewati jalan-jalan Tuhan yang tak terselami, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita pelajari? Bahwa poin yang ketiga adalah menanti waktu Tuhan. Saudara lihat, saya akan menggiring saudara untuk bagaimana melihat proses yang terjadi dengan Yusuf. Proses yang pertama adalah kehidupan dia ketika dia ada di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dia mengalami yang namanya diskriminasi. Yang pertama, diskriminasi oleh saudara-saudaranya. Yang kedua, dia tidak disukai, iri hati saudara-saudara. Saudara-saudaranya tidak suka dengan dia. Poin yang ketiga, apa yang terjadi? Poin yang ketiga adalah mereka merancang yang jahat atas diri Yakub. Atas diri Yusuf. Ketika mereka merancang, bukan cuma mereka merancang, tetapi mereka menggiring dia, membawa dia ke padang. Ketika itu mereka merencanakan membawa dia untuk menggembalakan kawin domba. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka membuat sebuah tindakan yang jahat kepadanya. Yang keempat, bahwa mereka membuang dia. Mereka tidak mau membunuh, tapi mereka membuang dia. Membuang dia ke mana? Ke dalam sumur, saudara. Yang kelima, ketika mereka membuang dia ke sumur, tidak sampai di situ, saudara. Mereka selamatkan dia, karena atas permintaan dari Benyamin, saudaranya. Maka mereka tarik dia dan mereka jual kepada orang Ismail. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ketika mereka jual kepada orang Ismail dan dia dibawa ke Mesir, tidak sampai penderitaan di situ, saudara. Ketika dia sampai di Mesir, apa yang terjadi? Tuhan tetap sertai dengan dia. Tuhan tetap menyertai dia dalam perjalanan. Setiap proses. Ketika dia bertemu dengan Tante Pot, istri Potifar, saudara. Istri seorang raja pembesar, saudara. Apa yang terjadi dengan dia? Dia difitnah, katanya ingin melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Potifar. Ingin berhubungan. Tetapi saudaraku, disertai oleh Tuhan. Tidak sampai di situ, dia difitnah dan dia dibawa ke penjara. Ketika dia dibawa ke penjara, apa yang terjadi dengan kepala penjara? Kepala penjara mengangkat dia menjadi seorang juru minum. Yang ketujuh, apa yang terjadi ketika dia diangkat sebagai kepala penjara? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Alkitab mencatat, apapun yang diperbuat olehnya, maka dia disertai oleh Tuhan dan berhasil. Maka Firaun memanggil dia untuk menjadi mangku bumi, saudara. Dia diangkat. Kejadian 41 mencatat bahwa ketika semua proses terlewati, maka pada saat itulah Yusuf diangkat menjadi seorang pembesar di tanah Mesir. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, menanti waktu Tuhan adalah tidak mudah. Waktu Tuhan bisa panjang, bisa pendek, bisa cuma sangat pendek. Tetapi saudara, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan mungkin sakit untuk saudara. Waktu Tuhan mungkin begitu perih, begitu lama untuk saudara. Tetapi saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, saudara dan saya orang muda harus lewati. Waktu Tuhan untuk bangsa Israel 40 tahun. Waktu yang tidak mudah. Tetapi mereka disuruh taat untuk Tuhan, untuk berputar-putar mengelilingi padang gurun, saudara. Untuk apa? Masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Menanti waktu Tuhan tidak mudah,
Tetapi yakinlah bersama dengan Tuhan, pasti tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang memegang tangan saudara dan saya. Manusia sangat terbatas, tetapi Allah sungguh tidak terbatas. Amin. Kita bisa kecewa, kita bisa putus asa, kita bisa frustasi melewati setiap proses Tuhan. Tetapi tahukah saudara, Allah yang tidak terbatas itu, Dia akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya ketika saudara dan saya menanti janji-janji Tuhan. Tidak keluar dari rancangan-rancangan Tuhan. Orang muda, saya mau bilang hari ini saudara dan untuk semua orang muda yang malam hari ini dengar firman Tuhan. Melewati proses Tuhan tidak mudah. Tetapi yakinlah, percayalah bahwa bersama dengan Tuhan kita mampu. Apa pergumulanmu hari-hari ini? Mungkin terasa sangat panjang. Tetapi tahukah saudara, jalan itu harus Anda lewati. Jalan itu harus Anda lalui. Harus saudara lalui. Kenapa? Ada Tuhan yang menanti dengan kemuliaan. Dia melihat kesetiaan. Dia melihat penundukan diri saudara dan saya untuk berjalan bersama dengan Dia. Amin saudara. Roma 11 ayatnya yang ke-33 sampai 34. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya yang tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Amin saudara. Ketika kita berada di garis akhir dan kita berkata, oh Tuhan, terima kasih. Inilah jalanmu yang terbaik untuk Tuhan. Engkau akan melihat dan terkagum-kagum bahwa Tuhan yang saya dan saudara percaya adalah Tuhan yang hidup, yang memimpin saudara sampai hari ini. Tetap kuat iring Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi untuk teman-teman, mungkin perjalananmu hari-hari ini terasanya sangat sulit. Tetapi saya mau bilang, ada tangan Tuhan yang pegang saudara. Saudara dan saya, catat baik. Saudara dan saya masuk dalam rencananya Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah protes, jangan pernah apalagi menyalahkan Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan ini aku, proses aku Tuhan. Saya siap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat iring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala, kakek juga berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang menolong memampukan kami. Kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Mari kuasai hati kami. Tuntun kami dengan jalan-jalan-Mu. Kami percaya Engkau jalan bersama dengan kami. Dan kami senantiasa menanti waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Berkati orang muda Youth GBI ICC. Tuhan sertai kami semua. Kami percaya kami tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan masalah yang dapat kami hadapi hari-hari ini, kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati masa depan kami, orang-orang tua, anak muda, orang tua kami. Tuhan berkati semua mereka, pelayanan anak-anak muda di GBSC. Tuhan berkati, Tuhan sertai masa depan mereka. Hamba taruh dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang menyertai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Joshua untuk firman Tuhannya pada malam hari ini. Jangan lupa besok ada ibadah raya pukul 8 pagi dan juga pukul 10 pagi. Dan juga ada live streaming di Facebook GBI ICC. Dan jangan lupa juga hari Rabu kembali ada Comcare. Dan kita bertemu lagi hari Sabtu depan. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati.